Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus itu adalah persamaan yang membentuk garis lurus saat digambarkan dalam bidang kartesius. Membentuk garis lurus ya. Nah, membentuk garis lurus ini tidak selalu misal lurus seperti ini, vertikal atau horizontal, tidak, tapi selalu ada kemiringan seperti gambar garis yang warna biru ini ya, bukan seperti yang warna merah. Kalau garis yang warna merah ini salah ya. Jadi gambar garis untuk persamaan garis lurus itu seperti yang warna biru, gambar warna biru, jadi ada kemiringannya. Nah, bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX Y sama dengan MX plus C. Ini bentuk umumnya. Dengan M adalah gradien atau kemiringan garis, X dan Y itu variabel, C-nya adalah konstanta. Jadi kalau misalnya kalian menemukan persamaan yang bentuknya seperti ini, yang Y sama dengan MX plus C, berarti angka yang di depan variabel X itu adalah gradiennya. Nah, persamaan garis lurus untuk kali ini ya yang kita pelajari yaitu untuk menentukan gradien, menentukan persamaan garis lurus, dan menggambar grafik. Untuk menentukan gradien itu ada 3 cara. Yang pertama, jika diketahui persamaannya. Yang kedua, jika diketahui garis pada bidang koordinat. Dan yang ketiga, jika diketahui 2 titik yang dilalui garis. Untuk menentukan persamaan garis lurus ada dua cara. Jika diketahui gradien dan 1 titik yang dilalui garis, dan yang kedua jika diketahui 2 titik yang dilalui garis. Kemudian untuk menggambar grafik ada 2 cara. Mencari titik potong di sumbu X dan Y. Yang kedua menentukan nilai X dan Y. Oke, yang pertama kita belajar untuk menentukan gradiennya. Ya, ada 3 cara. Menentukan gradien ada 3 cara. Yang pertama dulu. Yang pertama jika diketahui persamaannya. Nah, tadi ya, untuk yang Y sama dengan MX plus C. Nah, nih, untuk yang bentuk seperti ini, angka yang di depan variabel X itu artinya gradiennya. Contoh, diketahui persamaan suatu garis Y sama dengan 3X minus 8. Nah, berarti M-nya 3. Angka yang di depan variabel X itu adalah M atau gradiennya. Berarti gradiennya 3. Jadi persamaannya bentuknya harus Y sama dengan seperti itu. Nggak boleh di depan Y ini ada variabelnya, nggak boleh. Ya, misalnya di sini 4Y sama dengan 3X minus 8, terus gradiennya 3, salah. Jadi bentuk persamaannya harus Y sama dengan Y-nya ini harus hanya 1, nggak boleh lebih ya. Itu untuk persamaan yang bentuknya seperti ini. Sekarang yang kedua. Yang kedua, jika bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0. Rumusnya M sama dengan minus A dibagi B. Jadi minus A itu adalah angka di depan variabel X, B itu di depan variabel Y. Jadi jangan salah ya. Misalnya minus
yang di depan ini apa? Misal yang di depan ini X, terus misalkan yang di depan ini bukan X tapi Y, terus kalian taruh di sini, salah. Ya, jadi A itu adalah yang di depannya variabel X, B yang angka yang di depannya variabel Y. Itu ya, itu rumusnya. Contoh, diketahui persamaan suatu garis 2x minus 4y plus 5 sama dengan 0. Tentukan gradien garis tersebut. Nah, berarti nilai A, ya, A-nya itu 2, B-nya negatif 4. Ya, B-nya negatif 4. Tinggal kalian masukkan ke rumus. Berarti minus 2 dibagi minus 4. Minus sama minus plus. Ya, 2/4 bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Jadi hasilnya 1/2. Nah, contoh lain. Bu, kalau persamaannya bentuknya nggak seperti itu, gimana? Nah, contohnya ini misalnya. Nah, ini persamaan yang di sini, ini kan antara variabel X sama variabel Y-nya kan beda ruas ya, beda tempat, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Nah, harus kalian ubah. Pokoknya variabel X sama variabel Y ini harus ada dalam satu ruas yang sama. Boleh diubahnya seperti ini ya. Jadi 3Y-nya yang pindah ruas atau X-nya yang pindah ruas ke sini. Boleh. Boleh pakai persamaan yang ini yang kiri, boleh pakai persamaan yang kanan. Yang penting ketika mengubah ruas, mengubah tempat, 3Y pindah ruas, positif pindah ruas jadi negatif. Kalau yang ini X-nya yang pindah ruas, positif pindah ruas ke sini jadi negatif. Yang penting kalian harus teliti ya untuk memindahkan ruas. Jadi positif kalau pindah jadi negatif, negatif kalau pindah jadi positif. Yang penting itu. Nah, rumusnya sama. Nah, dari dua persamaan ini hasilnya sama. Sama-sama 2/3. Walaupun bentuk persamaannya ya bentuknya beda. Tapi tetap sama. Persamaannya sama, hanya bentuknya aja. Jadi gitu ya. Lanjut. Yang kedua. Nah, yang tadi itu jika diketahui persamaannya. Nah, jika diketahui persamaannya ada 2 ya. Ada 2 persamaan. Yang pertama persamaan yang ini ya, yang Y sama dengan MX plus C. Yang kedua persamaannya bentuknya seperti ini. Jadi ini cara untuk mencari gradien jika diketahui persamaannya. Sekarang yang kedua, jika diketahui garis pada bidang koordinat. Mencari gradien jika diketahui garis pada bidang koordinat. Nah, sekarang kalian lihat ada gambar di sini. Ada garis A, B, garis yang warna hijau. Rumusnya kalau misalnya yang diketahui adalah gambar grafiknya atau garisnya, yaitu gradien atau M sama dengan perubahan sisi tegak Y dibagi perubahan sisi tegak X. Nah, di sini kan sudah ada garis bantu, ada grade-nya, ada kotak-kotaknya. Kalian tinggal buat garis bantu yang warna biru ini. Nah, tinggal buat garis bantu, setelah itu kalian hitung. Untuk yang sisi tegak Y, 1, 2, 3 kotak. Untuk yang sisi tegak X, 1, 2, 3, 4 kotak. Jadi yang sisi tegak Y 3 kotak, sisi tegak X 4 kotak. Tinggal kalian masukkan ke rumusnya ya. Jadi 3 dibagi 4. Sisi tegak Y-nya 3, sisi tegak X-nya 4. Jadi gradien untuk garis ini, garis AB ini adalah 3/4. Jadi itu cara untuk menentukan gradien jika diketahui garis pada bidang koordinat.
Lanjut, sekarang yang ketiga. Mencari gradien jika diketahui dua titik yang dilalui garis. Rumusnya adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Ini rumusnya. Rumus jika diketahui dua titik yang dilalui. Ya, mencari gradien jika diketahui dua titik yang dilalui. Contoh, tentukan gradien dari garis yang melalui titik 2,1 dan minus 9,5. Minus 9,5. Nah, ini titik koordinat yang pertama 2,1, berarti X1-nya 2, Y1-nya 1. Titik yang kedua, X2-nya minus 9, Y2-nya 5. Tinggal kalian masukkan ke persamaan. Y2-nya 5, Y1-nya 1, minus dikurangi 1 ya. Terus X2-nya minus 9 dikurangi X1-nya 2. 5 dikurangi 1, 4. Minus 9 dikurangi 2. Hutang 9, hutang lagi 2. Berarti hutangnya jadi 11. Minus 11. Jadi nilai gradiennya adalah 4/-11. Tuh, untuk menentukan gradien jika diketahui dua titik yang dilalui. Sekarang menentukan persamaan garis lurus. Nah, kalau tadi sudah 3 cara untuk menentukan gradien. Sekarang menentukan persamaan garis lurus. Ada 2, jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui garis. Yang kedua, jika diketahui dua titik yang dilalui garis. Oke, yang pertama dulu. Menentukan persamaan garis jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui garis. Rumusnya yaitu Y minus Y1 sama dengan X dikurangi X1. Langsung ke contoh ya. Tentukan persamaan garis yang bergradien 3. Bergradien 3 berarti nilai M-nya 3. Dan melalui titik minus 2,3. Berarti X1-nya minus 2, Y1-nya 3. Tinggal kalian masukkan ke persamaan. Y-nya di sini tetap Y. Y1-nya 3, M-nya 3, X-nya tetap X dikurangi X1-nya minus 2. Nah, kalau misalnya angkanya minus gini, kalian kasih kurung biar nggak bingung ya. Minus dikali minus plus. Jadi, nah, kalau ada yang seperti ini, nah ini ya, ini 3 dalam kurung X plus 2 itu artinya dikalikan. Ya, 3 dikalikan X, 3X, ditambah 3 dikali 2, 6. Jadi, Y min 3 sama dengan 3X plus 6. Nah, ada angka 3, ya, ada angka 3 dan ada angka 6 yang sama-sama tidak punya variabel. Jadi harus dijumlahkan, dipindah ke satu ruas yang sama. Harus dipindah ke satu ruas yang sama agar bisa dijumlahkan. Nah, minus 3 yang di ruas kiri diubah ya, dipindah jadi ke ruas kanan. Minus 3 pindah ruas jadi plus 3. Jadi 6 ditambah 3 hasilnya 9. Jadi persamaannya Y sama dengan 3X ditambah 9. Oke, itu contoh untuk mencari persamaan garis jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui. Sekarang mencari persamaan garis jika dua titik yang dilalui garis. Rumusnya Y min Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Contoh, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik minus 5, minus 2 dan 9,
ini 1 ya, maaf ya. Ini bukan 10 tapi 1. Nah, titik yang pertama berarti X1-nya minus 5, Y1-nya minus 2. Titik yang kedua, X2-nya 9, Y2-nya 1. Nah, tinggal kalian masukkan ke persamaan. Y-nya tetap Y1-nya diganti, Y2 diganti. Di sini X1-nya tetap X-nya tetap X, X1 dan X2-nya diganti sesuai yang diketahui di soal. Nah, nih ya. Minus sama minus jadi plus. Minus sama minus jadi plus. Ini sama. Y plus 2-nya tetap. X plus 2 jadi 3. X plus 5 tetap. 9 tambah 5, 14. Nah, ini dikali silang. 3 dikali X plus 5. Di sini. Nah, kemudian yang satunya 14. Ya, dikalikan sama Y plus 2. Sama kayak tadi. Ya, 14 dikali Y, 14Y. 14 dikali 2, hasilnya 28. 3X, 3 dikalikan X jadi 3X, 3 dikali 5 jadi 15. Nah, yang sebelah sini tadi diganti atau dipindah ruas ke ruas kanan. Jadi 14Y ya, 14Y positif pindah ruas jadi negatif. 14 kali 2, 28 positif. 28 positif pindah ruas jadi negatif. Nah, ini 15 sama 28 ini bisa dijumlahkan. 15 dikurangi 28 hasilnya negatif 14. Jadi persamaannya 3X dikurangi 14Y dikurangi 14 sama dengan 0. Itu ya, itu contoh jika diketahui 2 titik yang dilalui ya. Contoh menentukan persamaan garis jika diketahui 2 titiknya, 2 titik yang dilalui. Nah, sekarang untuk menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Yang pertama, ada 2 cara. Yang pertama mencari titik potong di sumbu X dan Y. Yang kedua menentukan nilai X dan Y-nya. Memisalkan nilai X dan Y-nya. Yang pertama, titik potong sumbu X dan Y. Nah, kalian harus tahu. Di sini ada garis yang warna hijau. Ini yang Bu Elsa lingkari 1, 2, ada 2 lingkaran. Nah, ini kan titik potong antara garis dengan sumbu X. Yang sebelah sini dulu ya. Ini ada titik potong antara garis dengan sumbu X. Nah, kalau di sini ada titik, ini ada titik. Jika kalian lihat koordinatnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti koordinat di sini itu 5,0. X-nya 5, Y-nya 0. Jadi ketika titik potongnya di X ya, di sumbu X, berarti Y-nya 0. Titik potong di sumbu X maka Y sama dengan 0. Sekarang lihat yang di sini. Kalau ini ada titik koordinat di sini ya, yang berpotongan di sumbu Y, persamaannya adalah X-nya 0 ya, X-nya 0, Y-nya 1, 2, 3. Y-nya 3. 0,3. Jadi titik di sini koordinatnya 0,3. 0-nya X ya. X-nya 0, Y-nya 3. Jadi jika garis berpotongan di sumbu Y, maka X-nya yang 0. Titik potong di sumbu Y maka X sama dengan 0. Jadi kebalikannya. Kalau berpotongan di sumbu X, Y-nya 0. Kalau berpotongan di sumbu Y, X-nya 0. Tuh, untuk titik potong. Nah,
Langsung ke contoh soal. Gambarlah grafik dari persamaan Y sama dengan 3X minus 9. 3X minus 9. Nah, sekarang untuk titik potong sumbu X. Untuk titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Ya, titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Berarti dari persamaan ini dibuat Y-nya 0. Nah, ini minus 9 ini pindah ruas ke kiri, minus pindah jadi plus, ya. Jadi 9 sama dengan 3X. Karena yang dicari nilai X berarti 3 di sini pindah ruas. Perkalian pindah ruas jadi pembagi. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi nilai X-nya 3. Jadi sudah ketemu nilai X-nya 3, nilai Y-nya 0. Berarti koordinatnya, titik koordinatnya 3,0. Sekarang untuk titik potong Y, maka X-nya 0. Jadi dari persamaan ini X-nya dibuat 0. X-nya diganti 0. 3 dikali 0, 0. Min 9. Jadi Y sama dengan minus 9. Y-nya sudah ketemu minus 9, X-nya 0. Jadi titik koordinatnya 0, minus 9. 3,0 kalian buat titik ini ya, 3,0. Kemudian 0, min 9 di sini titiknya. Setelah kalian tahu dua titiknya, tinggal dibuat garis. Ditarik garis. Jadi seperti itu untuk menggambar grafiknya. Oke, sekarang yang kedua, menentukan nilai X dan Y-nya atau memisalkan nilai X dan Y-nya. Contoh, gambarlah grafik dari persamaan garis lurus 2X plus 3Y minus 9 sama dengan 0. Nah, kalian boleh memisalkan nilai X atau nilai Y-nya berapapun angkanya. Boleh memisalkan X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3, 4, 5, atau 10 boleh. Atau memisalkan nilai Y-nya. Y-nya 2, Y-nya 5, Y-nya 10, terserah kalian. Jadi ini memisal-misalkan. Nah, contoh gini. Bu Elisa mau memisalkan nilai X-nya 1. Berarti dari persamaan ini nilai X-nya diganti 1. 2 dikali 1, 2, 3Y-nya tetap, minus 9-nya tetap. 2 sama 9 kan sama-sama nggak punya variabel, berarti bisa dijumlahkan. 2 dikurangi 9. Punya uang 2, terus hutang 9, berarti hutangnya masih ada 7. Minus 7, jadi 3Y minus 7 sama dengan 0. Minus 7 pindah ruas ke kanan, minus pindah ruas jadi plus. Jadi 3Y sama dengan 7. Y sama dengan 7 dibagi 3. Nah, Y-nya sudah ketemu. 7/3, X-nya tadi 1 ya. X-nya di sini tadi 1. Berarti koordinatnya jadi 1/7, 1,7/3. Nah, Bu, kok hasilnya pecahan? Nah, berarti kalian cari lagi. Memisalkan yang lain. Misalnya di sini 3. X-nya sama dengan 3. Nah, diganti 3 X-nya. Bu, kalau misalnya aku mau memisalkan X-nya 10, boleh? Boleh. Terserah kalian, boleh. Yang penting nanti kalian menemukan dua titik yang nggak pecahan, jadi bisa gampang gambarnya. Maupun misalkan kalian nanti memisalkannya sampai 10. Ya, X-nya dimisalkan 1 sampai 10 boleh. Terserah kalian. Oke, lanjut ya. Ini tadi X-nya diganti 3, 2 dikali 3, 6, 3Y tetap, minus 9 tetap. 6 dikurangi 9. Hasilnya minus 3. Nah, minus 3 pindah ruas ke kanan, minus pindah jadi plus. Jadi 3Y sama dengan 3, Y sama dengan 3. Di sini pindah ruas, perkalian pindah ruas jadi pembagi.
Nah, Y sama dengan 3 dibagi 3. Hasilnya 1. Y-nya ketemu 1, X-nya tadi 3. Berarti koordinatnya 3,1. Sekarang mau coba memisalkan Y-nya bukan X-nya, boleh. Nah, ini Y-nya sama dengan 3. Tinggal diganti nilai Y-nya 3. 2X-nya tetap, 3 dikali 3, 9. Ini Y-nya yang sebelah sini ya. Nah, ini 3Y. Berarti 3, Y-nya diganti 3. 9 dikurangi 9, habis 0. Berarti tinggal 2X sama dengan 0. Nah, 2-nya pindah ruas jadi pembagi. Berapapun angkanya ketika 0 dibagi angka berapapun hasilnya 0. Jadi nilai X-nya 0. Y-nya 3. Jadi koordinatnya 0,3. Nah, ini sudah ada 2 titik koordinat. Nah, kalau sudah ada 2 titik koordinat, bisa dibuat garisnya. Untuk menggambar suatu garis, minimal ada 2 titik. Minimal ada 2 titik. Tinggal kalian buat titiknya 3,1. Nah, 3,1 di sini, 0,3 di sini. Tinggal ditarik garis. Jadi ini cara untuk menggambar grafik. Ya. Menggambar grafik. Nah, oke. Jadi kesimpulannya tadi untuk menentukan gradien tadi ada 3 ya. Yang pertama jika diketahui persamaannya. Ya, tadi menentukan gradien ada 3 cara. Jika diketahui persamaannya, kemudian jika diketahui gambar ya atau grafiknya, yang ketiga jika diketahui 2 titik yang dilalui garis. Kemudian untuk menentukan persamaan garis lurus ada 2 cara. Jika diketahui gradien dan 1 titik yang dilalui garis, dan jika diketahui 2 titik. Untuk menggambar grafik juga ada 2 cara. Jika diketahui mencari titik potong di sumbu X dan Y. Yang kedua menentukan atau memisalkan nilai X dan Y-nya. Oke, sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Jangan keluar rumah kalau memang tidak perlu ya, tidak ada kepentingan keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.